Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang rekan-rekan pendengar, penonton sekalian, serta hadirin yang berhadir langsung di OHW Talk Show yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Veterinary Tropis atau Center for Tropical Veterinary Studies, One Health Collaborating Center atau biasa dikenal dengan Centrovets OHCC USK pada hari ini 27 Februari 2025. Talk show hari ini merupakan program kerjasama antara Udayana One Health Collaborating Center atau Udayana OHCC dengan Centrovets OHCC USK sebagai pengaplikasian program OHW atau One Health Approach to Raise Wildlife Protection Awareness in Indonesia yang didukung oleh Kementerian Federal Jerman untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau BMZ melalui proyek International Alliance Against Wildlife Health Risk in Wildlife Trade yang dikelola oleh GIZ dan disalurkan kepada Udayana OHCC pada periode September 2024 hingga April 2025. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap upaya pendukung pelestarian satwa liar di Indonesia. Penghormatan kami kepada Dekan FKH USK serta jajarannya, Koordinator Pusat Riset Centrovets OHCC USK, Bapak Ibu Guru Besar, dan dosen Sivitas Akademika FKH USK, para tamu undangan, serta rekan-rekan sekalian yang telah hadir di Aula FKH USK yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Rosalia, tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala, sekaligus staf di Centrovets OHCC USK. Mohon izin akan memandu kegiatan talk show kita pada hari ini. Topik yang akan kita bahas di diskusi talk show kita adalah pendekatan One Health dalam penegakan hukum terkait kejahatan satwa liar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kejahatan terhadap satwa liar masih menjadi masalah serius yang tidak hanya mengancam kelestarian biodiversitas, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan manusia, kesehatan hewan, serta ekonomi nasional serta global. Oleh karena itu, pendekatan One Health menjadi strategi yang semakin relevan dalam penegakan hukum untuk melindungi satwa liar. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang topik ini, tentang bagaimana One Health dapat diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar. Untuk itu telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Narasumber pertama kita adalah Dr. Helwan Bilkisti Ariputra, MSI CMC, perwakilan dari Divisi Patologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, serta member Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia. Beliau akan membahas peran ilmu forensik dalam mengungkap kasus kejahatan satwa liar, serta bagaimana pendekatan One Health dalam membantu analisis forensik untuk mendukung penegakan hukum. Selanjutnya, narasumber kedua kita adalah Bapak Juni Fuadi Eshut, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Pos Penegakan Hukum atau Gakum Kehutanan Aceh. Beliau akan berbagi pengalaman langsung dari lapangan mengenai tantangan dan strategi dalam menegakkan hukum serta kejahatan satwa liar, khususnya di kawasan yang menjadi habitat satwa-satwa dilindungi yang menjadi prioritas konservasi di Indonesia. Kami persilakan untuk Bapak Dr. Helwan Bilkisti serta Bapak Juni Fuadi untuk bergabung di atas panggung. Terima kasih atas keluangan waktunya kepada Dr. Bilkisti serta Bapak Juni Fuadi Eshut dalam acara talk show kita pada hari ini. Nah, kami sangat menantikan wawasan yang luar biasa dari kedua narasumber kita terkait tema yang akan kita diskusikan pada hari ini.
Mungkin langsung saja kita akan terlebih dahulu berdiskusi dengan Dr. Bilkisti. Izin dokter, boleh sedikit mungkin menggambarkan bagaimana background umum dari Dr. Bilkisti sebagai dokter hewan ahli patologi yang berkaitan dengan konservasi satwa liar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Dr. Rosa, Dr. Rosa selaku moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara agak surau-surau ya. Karena memang kemarin perjalanan 1 hari dari jam 8 pagi sampai jam setengah 8 malam baru sampai di Aceh. Jadi cukup panjang, sampai sini sudah flu. Lama di perjalanan. Sebelumnya untuk materi nanti apa ada yang PPT atau? Sebenarnya ini lebih ke diskusi interaktif aja sih dok, kayak gitu. Tapi kalau memang dokter ada yang mau ditampilkan bisa mungkin dikirimkan ke panitia dan akan kita tampilkan. Iya. Sudah ya. Ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan. Boleh. Kalau itu boleh ditampilkan ya. Sebelum memulai materi, perkenalkan saya Dr. Hewan Bilkisti Hariputra. Saat ini saya pengajar di FKH Unair, Divisi Patologi Veteriner. Dan keseharian saya bertugas melayani sampel yang masuk di FKH Unair, terutama pelayanan terkait dengan keforensikan. Dan sebagai informasi, memang di Indonesia yang memiliki prodi S2 ilmu forensik itu hanya di Unair. Silahkan bagi teman-teman sekalian yang S1 dokter hewan yang ingin melanjutkan di S2 tentang ilmu forensik, silahkan. Kalau mau tahu tentang ilmu forensik secara umum, karena forensik itu ada di kedokteran di program spesialis forensik, kemudian ada di pasca sarjana di program ilmu forensik, di mana bersifat multidisiplin, sehingga terbuka untuk seluruh sarjana yang berkepentingan untuk penegakan hukum itu silahkan mengambil di S2 forensik di UNER. Ya. Itu mungkin perkenalan dari saya, Dr. Rosa, dan mungkin nggak terlalu dalam ya, nanti akan kita lanjutkan pada sesi diskusi ya, tanya jawab dengan adik-adik sekalian, dan sesuai dengan arahan TOR yang diberikan ke kami terkait dengan One Health. Ya. Memang selama ini di kami itu masih belum kolaborasi dengan One Health. Ya. Kami biasanya dengan Gakum, dengan KSDA, kemudian dengan PSDKP, pokoknya penyidik-penyidik begitu ya. Sementara irisan dengan One Health itu masih kita jarang ya. Justru saya cukup senang sekali ketika hari ini kita diundang untuk bicara bagaimana irisan antara forensik pada hewan ya, atau forensik veteriner dengan One Health itu ada di mana interseksinya atau pertemuannya, sehingga kami yang mungkin saat ini hanya berbicara tentang hukum ya, ternyata punya peran juga ya, dalam mewujudkan One Health gitu ya. Dan presentasi saya berjudul pengantar, karena pengantar maka ya simpel ya, nanti akan kita sampaikan lebih dalam saat diskusi, dan mungkin materi-materi yang akan saya sampaikan juga mengandung gambar-gambar yang sensitif. Saya boleh tahu yang dokter hewan angkat tangan? Mahasiswa. Koas. Ya, mahasiswa koas. Oke. Mahasiswa S1? S1 dokter hewan, S1 kedokteran hewan. S1 ilmu lain? Dari fakultas lain? Oke, baik ya. Karena banyak yang dokter hewan, mungkin nanti bahasa saya mungkin agak medis-medis ya. Tapi karena ada yang lain, ya maka
perlu saya sesuaikan nantinya. Next. Nah, ya. Ini mungkin ada yang pernah lihat beritanya dari KSDA Pak? Mungkin pernah dijawab Pak? Belum Pak. Jadi ini adalah singa yang ditemukan gantung diri. Jadi jam 6 pagi, singkat cerita ya, jam 6 pagi, kemudian di kebun binatang Surabaya, saya sebut aja nggak apa-apa. Jadi kebun binatang Surabaya, ya, kemudian ketika kipernya mau memberi makan, singanya sudah gantung diri. Usut punya usut, patah hati Pak. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Beritanya begitu, saya serius loh, saya nggak bercanda. Jadi beritanya di Jawa Pos, ya, ditemukan singa gantung diri. Kira-kira, ya, masuk akal nggak? Jadi ini tergantung ini kan bapaknya ini kepala orang ini. Jadi tali selingnya lebih tinggi dari orangnya. Jadi tali selingnya ini tali seling kandang Pak. Tali seling kandang yang dipakai untuk buka tutup kandang. Kira-kira kalau tali seling yang untuk buka tutup kandang itu panjang ke bawah atau nempel di atas? Nempel di atas. Bisa nggak dia tarik-tarik begini terus? Gimana? Bisa nggak dia tarik? Wah, tali nih. Karena di sini di bawah sini ada meja. Ada foto yang lain sebenarnya teman saya nggak tampilkan ya. Jadi ini ketika kita inspeksi ya, di mana kita temukan yang seperti ini. Saya sambil berdiri boleh nggak? Boleh ya. Soalnya saya kedinginan, AC-nya dingin sekali. Saya orang pantai, jadi pantai juga ya di sini. Nggak tahan AC. Oke ya, jadi kelihatan nggak pointernya? Jadi ini mencerat ya di leher, kemudian saya tidak sampaikan laporan lengkap nekropsi atau otopsinya karena rahasia ya. Singkat cerita, ketika kita bedah ya, pada lehernya luka-luka dia berontak. Kalau dia itu tergantung, ya. Pernah lihat video orang gantung diri enggak? Maaf ya, saya agak frontal ya, kayak forensik begini nih. Jadi kalau orang gantung diri ya, mohon maaf ya, itu pasti dia akan berontak. Karena nggak mungkin dong dia pasrah gitu, sesak napas ikhlas, nggak mungkin. Pasti dia sesak napas. Ya. Pasti di lehernya ada guratan-guratan luka karena tali. Ya. Kemudian lidahnya biru, kemudian matanya melotot, ya. Kemudian mohon maaf ya, air seni, ya. Kemudian sperma itu keluar semua ketika gantung diri dan prosesnya itu 5-10 menit. Cepat kok. Jadi itu tidak kita temukan. Ketika kita nekropsi, ya, kita tidak temukan. Jadi mulus semuanya, lidahnya juga tidak biru dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, gimana sampai sana? Nah, nggak usah dijawab ya. Itu hanya untuk pengantar kalian berpikir ya nantinya. Artinya peran kita di sini ya. Kalau polisi ya, penyidik ya, baik dari Gakum ya, kemudian dan lain-lain, oh ini gantung diri, ya udahlah nggak apa-apa. Kemudian aspek-aspek yang lain terkait dengan apa yang terjadi pada organ-organ tubuh itu tidak tahu polisi itu. Dan waktu itu ketika kita datang, penyidik langsung memerintahkan untuk dibersihkan. Nah itu juga tanda tanya juga. Kita belum olah TKP, suruh bersihkan, ya sudahlah. Nah, tadi di darat, ya, sekarang di air. Ya. Ini apa ini? Nah, ada yang tahu paus apa?
paus sperma. Panjangnya 25 meter. 25 meter ini satu ruangan ya. Satu ruangan. 25 meter, beratnya 30 ton. Kemudian kita pakai kapal 2, itu masih kalah besar sama pausnya. Bayangkan badan saya, ini yang di atas ini. Nah. Sama siripnya masih panjang siripnya. Jadi gede banget. Tapi siapa yang bisa tahu selain dokter hewan apa yang terjadi pada organ tubuhnya? Apakah dia mati karena bencana alam, penyakit dan lain-lain? Pasti dokter hewan. Sehingga sebagai pengantar, pemantik diskusi kita nanti, posisi kita nanti seperti ini. Jadi di mana orang lain itu tidak tahu apa yang kita bicarakan, enggak ngerti. Orang lain tidak tahu apa yang kita lihat, tapi kita tahu apa yang terjadi pada hewan itu. Sehingga ada gium yang kami anut ya di bidang forensik. Kita berbicara untuk mereka yang tidak berbicara. Mereka mati, mereka nggak bisa bilang matinya kenapa, ngapain aja, habis makan apa, nggak bisa bilang. Tapi kita tahu mereka ini matinya kenapa. Sehingga kita berbicara untuk mereka. Kematian-kematian yang pada hewan, yang bagian atasnya, bisa saja itu unsur kesengajaan maupun non kesengajaan. Kematian yang kesengajaan seperti diracuni, ya, ditembak, kemudian dibakar, kemudian atau kekerasan-kekerasan lainnya. Insya Allah kami sudah pernah berhadapan dengan kasus-kasus kesengajaan yang seperti ini. Yang belum pernah itu kita kejahatan seksual. Jangan salah. Di kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru akan berlaku nanti 2026 ya. Itu ada pasal terkait dengan kekerasan seksual pada hewan. Jadi ada poin-poin yang mengatur pemerkosaan terhadap hewan. Jadi saya nggak ngelucu ya, tapi ada itu pasal. Dan itu belum pernah kita temukan. Alhamdulillah. Masih normal ya. Kemudian yang non kesengajaan itu ada penyakit. Nah, yang paling banyak ini penyakit. Kemudian karena predasi, kemudian ada peristiwa alam, gempa bumi, ya, kemudian tanah longsor dan lain-lain. Nah, terkait dengan yang ini peristiwa alam, kita pernah melakukan identifikasi pada gempa dan longsor di daerah Jawa Timur ya, di mana ini bangkai hewan atau manusia. Yang pertama kasus yang longsor itu ya ditemukan pada tulang femur. Nah, tulang femur ya, pada tulang femur itu memang kalau kita yang selaku dokter hewan tahulah ini femur sapi atau manusia itu tahu. Kemudian jarinya digitinya kan beda ya, palang 1, palang 2, palang 3 kan jelas kita. Tapi kalau mereka ahli kedokteran forensik di manusia, kalau sudah ketemu potongan femur, bingung. Jadi ini apa ya? Sehingga dalam kasus yang seperti ini ya, nggak cuman kita untuk One Health, nggak cuman untuk penegakan hukum, tapi juga untuk kemanusiaan. Terus korban pesawat yang jatuh ya, di Kalimantan itu juga kita ikut identifikasi. Di mana diduga itu adalah korban pesawat jatuh yang terakhir yaitu anak-anak. Singkat cerita korbannya dikirim ke Surabaya. Kemudian menggunakan upacara penghormatan, menggunakan bendera, menggunakan dan lain-lain. Karena operasi terakhir Basarnas. Setelah kita identifikasi, ternyata monyet. Jadi sudah dihormati dan segala macam, pakai lagu-lagu, pakai bendera dan lain-lain, ternyata monyet. Artinya apa? Posisi kita ya, dalam kasus yang seperti itu sangat penting sekali. Ya. Sekali lagi, nggak cuma untuk One Health, nggak cuma untuk penegakan hukum, tapi untuk kemanusiaan kita juga dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu. Ya. Dan akhirnya
dimulai lagi operasi pencarian yang tadi ya. Tapi akhirnya alhamdulillah ketemu. Seandainya tidak ada dokter hewan di dalam tim DVI waktu itu, kita sudah mensolati monyet. Untungnya tidak, ya, alhamdulillahnya. Ya, ini pengantar juga ya. Karena kita bicara One Health, maka ada beberapa hal terkait dengan Kesmafed ya, yaitu zoonosis penyakit ya. Yang perlu mungkin teman-teman juga sudah banyak mendengar ya, bahwa di satwa liar itu penyakitnya ya, itu 75% itu bersumber dari hewan ya. Zoonosis. Ya. Sehingga interaksi antara hewan dengan manusia itu cukup erat sekali ya kalau masalah penyakit ini. Terus di mana forensik? Pertanyaannya kan itu ya. Sebelum kita menjawab di mana peran forensik, kita pahami dulu apa itu forensik. Forensik itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk penegakan hukum. As simple as that. Pada forensik veteriner berarti penggunaan ilmu kedokteran hewan dalam penegakan hukum. Ini terminologi ini juga diadopsi, digunakan untuk textbook forensik veteriner yang dikeluarkan oleh Melinda Merck. Mungkin teman-teman ada yang sudah dapat e-booknya. Jadi forensik veteriner itu penggunaan ilmu pengetahuan kedokteran hewan untuk penegakan hukum. Tidak hanya patologi. Toksikologi, mikrobiologi, parasitologi, itu juga kita gunakan. Nah, apa tujuannya dari pemeriksaan forensik itu? Untuk menjawab peristiwa hukum atau bukan. Jangan-jangan matinya, untuk itu peristiwa hukum atau enggak, kita harus tahu. Kapan kita katakan itu peristiwa hukum, atau konflik hukum, atau pidana? Itu ketika ada sangkut pautnya dengan ketentuan undang-undang. Seperti di Undang-Undang 5 KSDA, yang sekarang jadi Undang-Undang berapa Pak? 32, sudah dirubah. Jadi barang siapa memiliki, apalagi yang menyimpan ya, tanpa hak ya, itu ada pidananya. Kemudian barang siapa yang membunuh, menganiaya dan segala macam, itu juga ada pidananya. Maka terkait dengan membunuh, menganiaya, meracun dan segala macam, itu punya ketentuan pidana. Selain itu enggak. Ya. Seandainya misal ya, saya kasih contoh, gajah makan sawit misal, tersedak, mati. Peristiwa hukum bukan? Peristiwa hukum atau bukan? Bukan. Tidak ada ketentuan pidananya. Ya keselak mati. Ya. Artinya tidak ada kesengajaan, tidak ada unsur-unsur pidana. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa memastikan itu matinya karena kesedak aja, atau ada keracunannya, atau karena penyakit? Siapa yang bisa menjawab? Dokter hewan. Disitulah fungsi kita. Maka untuk menyebutkan itu ada unsur-unsur kesengajaan, penganiayaan, pembunuhan, peracunan, penangkapan dan lain-lain, itu dokter hewan. Ya. Nah, ini adalah prinsip kami di dunia forensik ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada. Setiap kejahatan meninggalkan jejak. Pasti. Sehingga kapan kita tahu itu petunjuk atau tidak? Bagaimana kita itu tahu itu petunjuk atau tidak? Tergantung dokter hewannya. Kalau yang tadi singa yang tergantung seandainya tidak ada dokter hewannya, maka polisi sudah bisa menyimpulkan, oh itu karena kesangkut aja ke atas kemudian terjerat selesai. Padahal tidak tahu, lidahnya tidak biru, gusinya tidak biru, mata tidak melotot, tidak ada goresan pada leher, sehingga menyimpulkan itu kematian yang tidak wajar. Nggak ngerti. Dan itu tidak sekali, ya, nggak sekali. Peristiwa yang di Kalimantan, yang penembakan orang hutan, pernah mengikuti ya, itu dikirimnya kemana? Rumah sakit Bayangkara. Jadi dikirim ke rumah sakit Bayangkara di instalasi forensik manusia. Yang periksa dokter forensik manusia. Tahu?
belum pernah ngikuti ya. Jadi yang periksa dokter forensik manusia itu enggak valid ya. Enggak valid. Tapi akhirnya kita koreksi, kemudian akhirnya melibatkan dokter hewan. Jadi jangan pun kita, polisi aja juga nggak ngerti ya masalah forensik ini, bahwa kita kompeten itu nggak tahu ya. Sehingga semoga setelah ini di Universitas Syekh Kuala ya, digawangi oleh dokter awal ya, itu teman-teman banyak yang minat terkait dengan forensik ya, kemudian banyak yang studi tentang forensik ya. Nantinya juga bisa bergerak di bidang keforensikan, membantu mereka-mereka yang mati tidak wajar. Oke, jadi kita itu bisa menghubungkan antara pelaku, kemudian korban dengan TKP. Itu kita. Jadi apakah hewan tadi itu betul ya, matinya itu tergantung atau digantung? Nah, setelah mati atau sebelum mati? Nah, apa iya singa yang sadar 100%? Seandainya, oh ini matinya digantung sengaja ini. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya singa dengan sadar ya, dengan begitu buasnya, kita gantung pakai tali. Apakah mungkin? Enggak. Ya. Jadi apa yang kita lakukan pada satwa, ini kita identifikasi spesies ya. Jadi kalau di kepolisian ini tim Inavis ya. Jadi identifikasi mulai dari jenis kelamin, spesies, usia, kemudian masih hidup atau mati, matinya wajar atau tidak. Nah, itu kita lakukan identifikasi. Kemudian yang kedua, waktu kematian. Waktu kematiannya ini kapan? Apakah 24 jam, 48 jam dan lain-lain. Sebenarnya sepele. Ngapain kita kok pakai mikir matinya kapan? Masalahnya matinya itu tidak terkait dengan apa yang menjadi penyebab, enggak. Waktu kematian itu nanti digunakan penyidik untuk mencari kira-kira siapa yang di sana. Misal seperti yang tadi, matinya 24 jam. Berarti 24 jam yang lalu siapa yang dengan dia. Nah, itu implikasinya. Sehingga kita perlu menentukan matinya kapan. Kemudian penyebab kematiannya, kemudian pemeriksaan nekropsi maupun laboratoris. Nah, ini kompetensi forensik veteriner itu sudah diatur pada ini ya, Kepnaker 394 tahun 2014 sebenarnya ya. Di mana kita dengan Prof Bambang Ponco waktu itu juga sudah memasukkan ya. Ini beberapa tugas-tugasnya. Nah, sekarang di One Health ya. One Health itu ada kesehatan manusia, lingkungan dan hewan. Nah, kita irisannya di dua ini ya, lingkungan dan hewannya. Di mana hewan ini bisa dianggap sebagai hewan individu atau sebagai ekosistem. Di mana dia berada pada habitat tertentu, maka dia dianggapnya pada environmental health. Di mana dia bagian dari ekosistem. Tapi kalau kita anggap dia itu individu, ya, maka itu terkait dengan kesehatan hewannya, terkait dengan penyakit dan segala macam ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang jelas dari kesemua itu ya, bicara tentang zoonosis, ya, berbicara tentang perusakan alam dan segala macam. Posisi forensik itu untuk meneguhkan bahwa itu matinya karena penyakit, matinya karena perusakan alam dan segala macam. Apakah sifatnya primer atau sekunder atau peristiwa alam. Nah. Yang pertama pada lingkup One Health ya, tugas kita yaitu identifikasi penyakit zoonosis atau bukan. Nah, ini juga ada cerita ya bahwa nanti mungkin ada gambarnya ya. Jadi kita tentukan itu zoonosis atau bukan, penyakit atau bukan matinya ya. Kemudian kita bisa menghindari dampaknya. Contoh yang di Klaten atau ya apa di Jawa Tengah itu yang antraks ya, kematian massal. Tuban, kematian massal satu desa 13 ekor dalam waktu 2 hari. Dari dubur keluar darah, dari mulut keluar darah, dari hidung keluar darah. Apa yang bisa kalian jawab?
kemungkinannya? Antraks kan? Setelah kita olah TKP ternyata enggak, diracun. Jadi diracun oleh belantik. Kalau di sini apa namanya? Broker sapi itulah, apa namanya? Jadi cari sapi dijual lagi. Apa? Agen. Muge. Nah, makelar. Jadi dia cari sapi dari masyarakat, nah kemudian dijual lagi atau dia potong. Nah, makelar. Singkat cerita dia tawar nggak mau. Jadi dia ke rumah-rumah ditawar nggak mau. Waktu PMK kemarin, akhirnya disampaikanlah sama makelarnya kalau ini kalau nggak dijual mati. Ternyata matinya bukan karena PMK, bukan karena antraks, tapi karena diracun. Dan hasil toksikologinya positif. Dan waktu olah TKP racunnya ditemukan, di mana dia beli itu dia ditemukan, akhirnya sekarang di penjara. Kemudian kita juga membantu sebagai instrumen Gakum. Nah, nanti diteruskan oleh Pak Komandan. Nah, jadi setelah dia mati, setelah ekosistem itu rusak, terus apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana kita mencegah itu bisa tidak terjadi lagi? Maka dengan posisi kita selaku pembantu penyidik itu bisa memberikan kepastian hukum. Oh ini karena disengaja, oh ini karena dibunuh, kemudian pelakunya dicari, ditangkap. Tapi kalau itu terus-terusan, oh ini karena alam, oh ini karena penyakit dan segala macam, sampai kapan? Habis mereka. Tapi ya ada yang penyakit ya. Kemudian dukungan kepada penyidik yaitu paling utama ya, karena terdepan itu penyidik ya dalam kasus-kasus ini. Nah ini ya, contoh ya. Ini alpaka. Alpaka pendarahan pada hidung, pendarahan pada dubur, pendarahan pada mulut. Apa yang bisa kalian simpulkan? Keracunan? Apalagi teman-teman? Antraks tadi ya. Jadi keluar darah, ini ruminansia. Alpaka ini ruminansia. Jadi keluar darah-darah dan segala macam. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, pemeriksaan ternyata anafilaksis dan hemorrhagic septicemia. Ceritanya ternyata ini habis divaksin PMK, dok. Jadi habis divaksin PMK, besoknya kejang-kejang mati. Gitu. Kalau seandainya kita tidak teguhkan bahwa itu bukan antraks atau keracunan, misal kita teguhkan itu antraks, itu satu area bisa diisolasi. Bisa diisolasi. Kemudian ternak-ternak diisolasi semua. Karantina turun. Kemudian dinas pangan, peternakan, kabupaten kota turun semua. Karena itu penyakit hewan menular strategis. Anggaran negara turun semua. Gara-gara kita salah menentukan. Oh ini antraks. Negara rugi. Ya, masyarakat rugi, stakeholder rugi, padahal kita salah. Atau misal penyakit karena keracunan. Oh ini diracun. Nah, itu semua kiper-kiper akan dikumpulkan, akan dicurigai. Siapa kipernya? Akhirnya dituduhlah kiper dipakai, kemudian dilaporkan polisi, dia masuk penjara. Apa yang terjadi? Kita memenjarakan orang yang tidak bersalah. Jadi pena kita di forensik itu sangat tajam sekali. Kalau kita salah, orang nggak bersalah bisa masuk penjara. Atau sebaliknya, orang salah bisa lepas. Nah ini paus, kita lakukan pemeriksaan. Ya. Ini juga sebaliknya. Ya. Ini diduga karena sonar, karena kapal perang. Karena waktu itu ada latihan perang di Bali. Kemudian kita evaluasi, kita lakukan pemeriksaan histopatologi, ternyata apa? TBC. Terus itu hasilnya keluar kalau TBC kulturnya 1 minggu. Karena dia anaerob. Hasil keluar 1 minggu, kita kembali ke lapangan. Apa yang terjadi? Bangkai sudah dimakan. Jadi di bangkainya itu sudah digali oleh masyarakat, dipakai makan-makan. Bayangkan. Nah disinilah bahayanya masalah penyakit zoonosis. Mungkin ini bukan tindak pidana ya.
karena penyakit, kematian yang karena penyakit. Tapi ternyata kita juga punya andil One Health dalam hal mencegah zoonosis itu nyebar. Ternyata TBC. Apa yang terjadi setelahnya? Kita angkat tangan lah. Jadi kita sudah telepon koordinasi dengan KSDA Jatim, kemudian koordinasi dengan Puskesmas, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Pak ini TBC. Gitu. Jadi ya, dan pemerintah kabupaten setempat tidak mau mengumumkan. Karena khawatir menimbulkan polemik, kegaduhan dan segala macam. Ya sudah, disitulah dilemanya, posisi kita. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar diskusi kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus yang sangat meriah bagi Dr. Bilkisti yang telah luar biasa memaparkan materinya terkait bagaimana kaitan One Health dengan ataupun bagaimana peran forensik veteriner dalam penegakan hukum terkait kejahatan satwa liar serta penerapan One Health ya yang penting sekali bagi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Terima kasih kepada dokter. Mungkin untuk saat ini Dr. Bilkisti bisa istirahat untuk sementara waktu. Kita akan beralih ke pemateri kedua kita, Bapak Joni Fuadi Ashud. Mungkin langsung saja dokter, Bapak karena waktu kita sudah cukup panjang. Izin Pak Juni mungkin bisa menjelaskan secara umum juga bagaimana sepak terjang Pak Juni saat ini melalui profesinya yang dulu pernah menjadi Polhut juga kalau nggak salah ya Pak Juni ya. Dan sekarang menjadi Komandan Pos Gakum. Jadi bagaimana peran Gakum dalam mengupayakan pemberantasan kejahatan satwa liar. Baik, silakan Pak. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Fakultas Kedokteran Hewan. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Juni Fuadi Ashud, putra asli Aceh. Hari ini dari 2021 sampai dengan sekarang masih dipercaya sebagai komandan pos dari pimpinan. Saya lulusan sekolah tinggi, masih S1 Pak. Mohon maaf Pak Dokter. Kalau Pak Dokter nih guru-guru besar saya semua ini. Jadi saya tidak sendiri bersama anggota saya, Rio. Nah, di sini kasus-kasus yang kami tangani terhadap perburuan biasanya itu banyak di peredaran. Kalau tadi secara Indonesia kita ambil skop kecil saja di Aceh, karena posisi saya di Aceh. Jadi kami di Aceh cuman pos Pak Dokter. Jadi anggota pun terbatas, 7. Tapi alhamdulillah kasus di Aceh terkait satwa liar terungkap. Alhamdulillah. Nah, sedikit next Pak, izin saya berdiri. Nah, inilah gambaran umum wilayah kerja kami Pak, Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera. Dulu periode kedua Bapak Presiden Jokowi, Dirjen Gakum, dibentuk Dirjen Gakum, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK. Nah, jadi dibentuk antara LH, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Nah, hari ini periodenya Pak Prabowo sudah jadi 2 menteri, bisa. Jadilah 1 Menteri Lingkungan Hidup, 1 lagi Menteri Kehutanan. Nah, inilah gambaran umum. Jadi wilayah kerja Balai Gakum itu dari Aceh sampai Lampung, 10 provinsi. Ya, jadi kalau nggak ada kasus di Aceh, kami bukan tidak ada kasus di Aceh, seluruh Sumatera kami pegang, luas region Sumatera, nggak mesti di Aceh. Yang disampaikan Pak Dekan tadi, karena luas hutan Aceh 3,5 juta, yang masih keanekaragaman hayatinya, satwa kuncinya masih ada di Aceh. Nggak ada tempat lain, tidak ada tempat lain kecuali di Aceh.
Makanya Pak Dekan tadi bilang ruang ada gajah, ruang gajah, harimau Sumatera, kan, orang hutan, badak, dan badak. Dan itu yang dibilang eksotis semua satwa-satwa yang ada di Aceh. Beda belang-belang Pak Dokter, kalau di Kalimantan, orang hutannya kan. Benar. Mungkin saya belum Kalimantan Pak. Kalau Bapak kalau nengok orang hutan di Aceh, beda Pak. Mungkin Bapak lebih ahli forensik. Pernah lihat Pak, ini dari mana gitu ya. Nah, jadi di Aceh itu di bawah seksi 1. Seksi 1 Medan. Wilayah kerjanya Sumut Aceh. Jadi kalau eselon itu yang ada cuman di seksi. Nah, saya perwakilan di Aceh. Ada beberapa 7 pos di Balai Gakum. Ada 3 buah seksi Riau, seksi 2, seksi 1 Medan, kemudian di Palembang. Nah, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Babel, Jambi, dan Aceh itu pos semua, termasuk Sumbar di Padang. 7 pos di Sumatera. Jadi berat tugas nih, berat tugas. Tapi dengan jumlah personil ini, nah penyidiknya 52 seluruh Sumatera. Nah, alhamdulillah saya baru sekolah Pak Megamendung. Alhamdulillah. Hari ini saya PPNS juga. Karena kami kendala juga di Aceh belum ada penyidik kemarin. Nah, hari ini sudah ada, alhamdulillah sudah ada. Saya cuma bantu-bantu mindik. Kemarin itu terkait dengan kasus-kasus yang kami angkat di Aceh. Oke, next. Nah, ini mandat instrumen yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Ya kan? Undang-Undang 32, perubahan nomor 590, 41 tentang kehutanan, 1837 konservasi tanah air, Perpu Undang-Undang Cipta Kerja nomor 8 pencucian uang. Nah, ini ada terkaitannya terkait dengan perburuan, transaksi, perdagangan. Nah, ini bisa jadi ini kan kalau satwa liar ini hobi-hobinya pejabat nih. Ya, kalau ada nonton film Tarzan dulu Pak ya. Ya, kasih ingat nonton film Tarzan dulu. Jadi ada offsetan itu, patung-patung harimau-harimau. Ini hobinya. Nah, instrumennya pencegahan. Ya kan? Kemudian instrumen penegakan hukum. Nah, di pencegahan kadang kami berkolaborasi dengan BKSDA. Makanya saya tanya tadi sama Pak awal, ya, BKSDA hadir nggak Pak? Ya, gitu. Itu. Nah, kami penting. Itu dulu di bawah di Direktorat BKSDA Gakum nih. Bukan Gakum sih, tapi polisi kehutanannya. Jadi dijadikan satu wadah. Jadi di bawah Dirjen Konservasi. Nah, masa periode Bapak Presiden Jokowi pisahlah dengan BKSDA, Gakum berdiri sendiri terkait dengan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, baru masuk Pak Prabowo sendiri dia. Nah, ini ada instrumen. Nah, kita nggak ada patroli di sini. Jadi kita penindakan saja. Nah, masuk pengaduan ke kita, kan? Masuk pengaduan, ada gajah mati di Aceh Timur, hilang kepala. Misalnya kemarin tuh tahun 2022 kalau nggak salah, saya nggak ingat lagi. Kepalanya hilang Pak Dokter. Nggak saya gambar sini. Hilang kepalanya. Kasus yang heboh dunia. Jadi kita turun. BKSDA juga ikut turun yang terkait dengan nekropsi ya Pak. Nekropsi juga. Jadi kami sama-sama turun ke lokasi. Jadi kita lihat kayak Pak Dokter sampaikan tadi, ada unsur kesengajaan enggak, mens reanya.
Kita lihat dulu apa karena memang kesengajaan atau tidak. Turun. Ini pengaduan. Turun. Jadi kebetulan pada saat itu kami turun sudah ditangani polisi, Pak. Polres. Ya, kalah cepat. Ya kan? Kalah cepat. Jadi ya sudah, yang penting ada yang nangani, kan seperti itu, Pak. Jadi kita koordinasi dengan Polres, dengan Kasat. Kami sudah bentuk tim katanya. Ya udah, monggo silakan. Ya kan? Yang penting ada yang nangani kasusnya. Itu gadingnya dipotong kalau nggak salah saya, kepalanya dibuang ke irigasi itu di Aceh Timur. Itu, Pak. Jadi saya sampaikan juga dengan polisi, dengan Polres, kami siap bantu. Kami siap bantu apa yang dibutuhkan oleh pihak polisian terkait pengungkapannya. Terus di tahun berikutnya juga ada harimau juga di Aceh Timur di 2022 itu. Jadi di lahan masyarakat turun harimau Sumatera makan kambing ya, yang ada di kandang masyarakat. Jadi karena geramnya masyarakat tadi, nyo penyetelum habis mati, Pak. Bahasa Aceh. Mati, Pak, kasih mati. Kalau turun lagi, Pak, ini bahasa Aceh. Pupu mati, dia bilang. Kasih mati, Pak. Ya. Dipancing lagi sama kambing, ditaruh kurater. Nah, kurater kita juga pelan-pelan mati nih, Bu. Tahu kurater? Pupuk padi, Pak. Ya, jadi kalau satwa, ya. Jadi dilumurin kambing tadi, di bodinya itu, badannya, turun lagi dia. Dimakan langsung tewas, Pak. Jadi kita juga mati pelan-pelan dengan kurater. Kalau dulu panen padi setahun sekali, sekarang setahun bisa 3 kali. Ya, dengan pupuk aja mati harimau kan. Nah itu dilihat juga kayak Pak Dokter bilang di forensik juga. Apa penyebabnya? Itu apa penyebabnya? Dan itu pun sudah diambil alih juga penanganannya oleh Polres. Kalah cepat lagi. Tapi tidak masalah. Oke, lanjut. Nah, ini penyelesaian sengketa kehutanan. Ada konflik. Jadi tidak hanya satwa liar terkait kehutanan, sengketa hutan juga ada. Tapi kita nggak bahas nih. Nah, ini polisial, pengawasan kehutanan, penerapan sanksi administratif, penegakan hukum pidana. Nah, saya bicara Undang-Undang 32. Di 32 kita belum turun PP-nya, Pak. Masih menunggu PP. Ya, jadi masih pakai nomor 5. Dan PPNS, Pak, juga harus melakukan penyegaran SKEP, proses penyidikan, mandat. Jadi masih pakai nomor 5 sambil menunggu PP 32 ini, Undang-Undang 32 turun. Kalau di 32 udah lengkap, banyak perubahan pasal-pasal terkait satwa. Jelas diatur. Kalau nomor 5, cuman ada penyidikannya, kita nggak bisa nangkap. Tidak bisa nangkap. Kita pernah diperapitkan oleh tersangka melalui PH, kalah. Karena kewenangan penyidik di nomor 5 tahun 90, kita nggak bisa menangkap dan tidak bisa menahan. Ya, hanya menyidik, melakukan penyidikan. Alhamdulillah dengan ada Undang-Undang 32, kita bisa nangkap, bisa nahan. Bisa nangkap, bisa nahan. Jadi kita di nomor 5 ini, kita minta bantu penyidik Polri, bermohon. Ketika kita eksekusi, kita berita acarakan, BAP melakukan pemeriksaan, sudah melakukan pemeriksaan,
gelar, tetapkan dia sebagai tersangka, bermohon kepada penyidik Polri, mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan. Nah, di nomor 5. Tapi di 32, alhamdulillah, sama dengan Undang-Undang 18. Bisa nangkap, bisa nahan. Nah, penyidik PPNS di Gakum. Dan hebatnya lagi Undang-Undang 32, ada hukuman minimal dan maksimal. Ya, hebatnya 32. Jadi ada minimal, ada maksimal. Kalau di sini cuma maksimal doang. Maksimal nomor 5. 5 tahun. Nilai jual satwa saja luar biasa dengan hukum yang nggak sebanding. 100 juta. Kita tahu cuman segitu. Nah, di 32 ada minimal, ada maksimal. Hebat dia. Jelas diatur. Dia sekarang kita nggak perlu kejar pengakuan. Di 184 KUHP, nggak perlu ngejar pengakuan. Alat bukti, untuk alat bukti, saksi, ya kan? Keterangan saksi, keterangan ahli yang tadi, dokumen, dan satu lagi ditambah dengan alat bukti digital di HP. Ada foto-foto, dia transaksi, foto-foto, itu sudah jadi barang bukti sekarang. Dia masuk di 32. Nah, kalau di nomor 5 nggak ada terkait satwa liar. Oke, lanjut. Nah ini kerangka kerja perburuan satwanya. Pencegahan, pengamanan habitat, masyarakat mitra konservasi. Mungkin nanti kalau dengan One Health, sama seperti Pak Dokter bilang, mungkin baru kali ini seperti Pak Awal bilang tadi, kami bincang tadi, ke depan lebih oke, kan gitu Pak. Jadi ada masyarakat mitra konservasi, patroli kawasan. Nah, kita nggak punya patroli kawasan, tapi selalu berkolaborasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan otorita satwa, seperti BKSDA. Nah, ini operasi jerat. Nah, banyak case-case yang kami temukan di lapangan itu, jerat babi, kenanya harimau, Pak. Nah, dan kembali lagi, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, tapi patut diduga. Mungkin Pak Dokter lebih paham, karena terkait dengan ahli. Mungkin izin sedikit Pak, karena Ya. waktu juga sudah mulai Oke. Menuju akhir. Siap. Paling satu pertanyaan Pak yang bisa saya tanyakan. Kira-kira bagaimana peran Gakum selama ini dalam upaya tadi mengurangi wildlife crime ataupun kejahatan pada satwa, serta bagaimana proses penegakan hukum itu dapat mendukung upaya konservasi. Oke, nah ini di sini. Jadi penguatan sistem, ya kan? Supply ilegal, penindakan perdagangan ilegal nih, early warning, sini semua. Inilah Gakum. Cyber patroli, kita punya cyber juga di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Nah inilah yang dilakukan penegakan hukum. Kemudian, nah ini modus. Jadi pemalsuan jenis satwa ilegal dan legal dicampur. Jadi PP 106 itu perubahan PP nomor 20. Kalau dulu murai itu dilindungi. Nah, karena murai itu udah banyak, jadi dikeluarkan, jadi boleh ditangkarkan, dikeluarkan. Nah 32 kita belum tahu nih, apakah dia masuk lagi atau tidak. Di 2021, satu pesawat Hercules, murai batu. Inilah kami. Jadi di sini upaya penegakan hukum beginilah, kolaborasi, kemudian, nah inilah case-case yang ada di Aceh dari
2022-2023. Ya. Yang pertama di 2022 itu Ahmad Selian. 3 kulit harimau, yang 2 kering, 1 basah, 23 sisik terenggiling. Entah untuk apa nggak tahu saya. Karena santan kunci paling banyak di Aceh. Ya, biasa juga kadang diperjualbelikan secara internasional untuk katanya obat tradisional Iya. Cina. Nah kalau dulu sebelum ada CITES, itu low semua, daging terenggiling saja. Jadi apa? Cu ya Pak, apa? Yang dimasukkan ke dalam toples, ditaruh air, minum pakai ciu-ciu. Nah, kalau dulu, los Pak kan? Los Pak Dokter kan dulu kan, belum ada CITES. Nah hari ini Gakum sudah bergabung dengan CITES internasional. Nah inilah, yang ini di Kota Jane, proses tahap penyerahan tersangka. Kemudian nih, yang melibatkan mantan Bupati Benar Meriah. Ada orang Benar Meriah? Mohon maaf. Nah ini barangnya. Nah ini. Jadi kita tanya sama dia, kita periksa, kenapa ini? Panggil juga, kita minta ahli, keterangan ahli. Dia kenapa ini, dijerat, apa, sengaja. Nah ini orang hutan. Umur 2 tahun di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Yang sudah ditunggu oleh pembeli orang Thailand. Ketika kami tangkap, orang Thailandnya kabur. Ya, tangkapnya dapat. Saya timnya, tim penangkapnya. Nah ini mantan Bupati BM, kemudian ini RJ-nya, RJ kepala desa, kecil, ikut juga. Jadi nggak ngaku. Begitu kita, karena tadi alat bukti digital tadi HP tadi, kita forensik, digital forensik. Kalau tadi digital forensik satwa liar. Kalau ini digital forensik, kita lihat, dibuka percakapan, mulai sampai percakapan, foto, dari mana awalnya, itu ternyata memang dari dia. Dari si mantan bupati ini. Nah ini yang case-case dari mulai 2022 sampai 2023. Benar Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang. Nah, ini. Ada 2 case di Benar Meriah. Nah ini kasus terakhir di Aceh. Nah waktu saat itu ini pengiriman melalui kargo, ya, bandara, ya kan? Jadi kami harus dalami lagi, nggak tahu karena barang nggak sama dia, barang cuma dikirim. Ketika absek masuk ke dalam X-ray, ada ubi, ada roti, ini barang mencurigakan warna hijau. Ternyata begitu dia lihat, gading gajah. Nah, absek menyerahkan ke otorita kewenangan BKSDA. BKSDA melimpahkanlah ke Gakum. Kan belum ketemu siapa pemiliknya nih Pak. Dia kan pakai kargo nih Pak. Pakai kargo. Jadi kami harus wasmat listrik lagi. Bucket lagi lebih dalam. Siapa nih pemilik? Petunjuk yang kami dapat dari CCTV di tempat pengiriman, muncullah plat nomor yang mengirim. Nah, kita lacak dari situ, buka kerjasama dengan polisi, Samsat. Ini pemiliknya. Kita kejar Pak. Jadi beliau dari tahun 2005 menyimpan gading gajah yang dia temu itu semeter, kemudian dipotong, ini nggak potongan, dibungkus dengan kulit kopi. Nah itu tadi pasalnya, udah menyimpan, menyimpan, udah kena unsurnya. Nah, ini tinggal pertimbangan Pak Hakim saja, kita lakukan penyidikan. Orang Banda Aceh nih Pak, ini orang Banda Aceh, ini kasus terakhir di kami. Ada kopi, ada emping, dan kirimnya ke Solo. Solo perajin. Nah, Solo. Kirim ke Solo. Jadi barang digagalkan, kami gagalkan. Nah, inilah dia.
Nah, ini Pak Ustadz yang punya nih, yang ujung nih. Nah, ini Pak Ustadz yang punya, Benar Meriah. Nah, ini punya mantan bupati, ini anggota kita yang nangkap. Nah, inilah sisik terenggiling aja. Nah, ini dulu masih KLK, kami masih DLK. Ini udah selesai semua. Jadi kira-kira apa Pak? Kendala terbesar dalam upaya penegakan hukum di bidang kejahatan satwa dengan semua kasus yang sudah dipaparkan. Kalau kendala kami sebenarnya tidak ada sih, cuman OKNUM tadi. Ya. Tahu Bu? Nggak tahu Bu? Oknum, OKNUM. Jadi, ya itu. Jadi kita nggak perlu tak bilang oknum, OK. Jadi kendala kami, ya ketika kami menangkap seorang pejabat, intervensi politis yang luar biasa, pada saat kita fight last minute, ketika kita mau meyakinkan jaksa, luar biasa Bu. Jadi banyak filosofi hukum yang menjadi celah, dan kita makanya Gakum dituntut inovatif. Nggak bisa dihantam begini, masuk kami gini. Nggak bisa kemari, karena salah nangkap saja kita di rapid. Nah inilah dia, kes-kes yang ada di Aceh. Nah terima kasih. Ini saja, tidak ada penegakan hukum tanpa integritas. Integritas adalah keharusan dalam penegakan hukum walaupun sulit merawatnya. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Pak Joni Fuadi. Baik, hadirin sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab bagi partisipan yang berhadir yang sangat tertantang untuk mengajukan pertanyaan terkait paparan yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber kita. Dipersilahkan mungkin untuk 2 orang pertama dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah Febrianti. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Bapak Joni Fuadi dari Gakum, Pak. Mungkin agak keluar konteks dari perdagangan ataupun perdagangan satwa liar. Nah, jadi kan akhir-akhir ini perkembangan sosial media itu kan luar biasa sekali kan, Pak. Jadi ada yang namanya influencer satwa liar, Pak. Jadi influencer satwa liar ini memelihara satwa liar kemudian dipertontonkan kan Pak. Mereka memegang satwa liar, menggendong satwa liar dan sebagainya macamnya. Nah, beberapa tahun belakangan ini saya mengamati di sosial media itu ada pro kontra terkait hal ini Pak. Ada yang pro, baguslah dipelihara sama influencer yang kaya raya daripada di kebun binatang hewannya jadi kurus, nggak terawat dan bla 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 ya Pak. Tapi lebih banyak kontra karena influencer ini kan sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat ya Pak. Jadi masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran konservasi bisa jadi tertarik untuk memelihara satwa liar dan mendapatkan satwa liar ini dari perdagangan ilegal kan Pak. Jadi saya sangat ingin mengetahui dari kacamata Bapak sebagai Komandan Pos Penegakan Hukum terkait hal ini Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Baik, saya balik lagi ke adik nih. Satwanya apa? Kadang makaka Pak, ada juga Apa? Monyet Pak. Monyet apa? Makaka saya juga nggak hafal kan, tapi bisa dibuka di PP 106 perubahan 20. Jadi ada jenis-jenis satwa yang dilindungi di situ. Ada jenis-jenis satwa yang dilindungi. Nah, kembali lagi ke tujuan. Ketujuan dia apa gitu. Apakah dia dengan tujuan sebagai meneliti atau untuk pusat riset atau segala macam? Kita tanya lagi ke dia.
Apakah ada tujuan untuk komersil? Dia menjual seperti itu. Nah, nengok dulu jenis yang dilindungi atau enggak. Mungkin burung pipit melindungi masuk dalam media, dia bilang. Nanti satwa liar juga kan. Kan satwa liar juga yang terbang di darat, terbang darat, laut, di air, di udara. Nah, apakah jenis-jenis itu dilindungi atau tidak? Gitu. Nah, kita juga ada pernah case yang dipublish di Facebook, kemudian ada yang di SW lagi. Senang lihat OWA ya Pak, OWA. Nah, OWA dilindungi. Jadi saya lihat SW-nya teman saya nih. Nah, apakah itu kita lakukan penegakan hukum? Harus kita tangkap dia. Nah, prosesnya kan harus kita klarifikasi dulu tujuannya apa. Nah, saya menyampaikan ke BKSDA, tolong ini dilakukan preemptif. Apakah dia mau menyerahkan satwa tersebut atau tidak? Atau dia mau menghalang-halangi? Ada tujuan dia. Kalau memang dia mau menyerah karena dia tidak tahu kalau satwa ini dilindungi, dia dibuat keterangan tidak mengulangi lagi. Apakah itu kita pidana? Itu kan upaya hukum juga. Jadi nggak mesti kita menjarakan orang, ya kan? Ada juga yang izin-izin yang diberikan otorita oleh pihak BKSDA. Nah, kalau kami dilakukan instrumen kami ketika ada laporan, coba kita kolaborasi dengan BKSDA, sama-sama kita ke si pemilik. Seperti itu. Nah, di Undang-Undang 32 ini BKSDA sudah, personil Polhut BKSDA sudah boleh menyidik, Pak. Kalau dulu kan di Gakum aja, di nomor 5 penindakan terkait penegakan hukumnya ada di Gakum. Nah, di hari ini dengan ada Undang-Undang 32, BKSDA sudah bisa mulai melakukan penyidik. Nah, terkait dengan sprindik atau surat perintah penyidikan, apakah pimpinannya sudah memiliki sertifikasi manajemen atasan manajemen penyidik, bisa mengeluarkan sprindik atau penyidikan bersama dengan Gakum. Demikian, Dek. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya, Pak. Baik, terima kasih. Bagi pertanyaan kedua, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Alfian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, mungkin saya mohon izin untuk tidak berdiri karena saya lebih bisa berbicara dengan posisi duduk. Oke, sebelumnya saya datang ke sini itu untuk mengetahui bagaimana strategi sebenarnya yang saya harapkan ketika mengikuti seminar ini. Bagaimana konflik-konflik antara manusia dan satwa liar itu tidak terjadi lagi sebenarnya. Jadi saya sebagai orang sosial ingin melihat kacamata yang lebih besar dari perspektif kedokteran gitu misalkan. Nah, tapi yang saya lihat di sini itu banyak mungkin tidak dapat apa materi judul. Oke. Dari judul yang disampaikan di atas tadi sangat sedikit materi yang saya dapatkan tentang One Health tadi. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih ke Bapak, mungkin ada teman-teman menyampaikan bahwa ada influencer gitu yang memelihara satwa tadi. Dan menurut saya jawaban dari Bapak itu mohon maaf Bapak, mungkin saya kurang mengerti. Karena dampak sosial dari media sosial itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat dari segi sosial yang saya ketahui. Dan itu
mungkin perlu analisis yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana dampak dari influencer tersebut terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya saya ingin Bapak menanggapi bagaimana penyelesaian konflik antara manusia dan hewan ini. Karena kita ketahui bahwa tadi Bapak bilang nggak ada kendala. Kendalanya cuma ya mohon maaf oknum. Nah, oknum di sini Bapak sangat kompleks gitu. Ada dari pemerintahan bahkan sendiri yang tidak mendukung bahkan untuk lingkungan makhluk hidup. Misalkan, mohon maaf, kemarin Bapak Prabowo sendiri mengatakan bahwa ayo kita tanam sawit gitu. Karena itu nggak berpengaruh, istilahnya gitu. Padahal lingkungan hidup itu sangat kompleks itu. Jadi kita perlu hutan untuk hewan, untuk kita sebagai manusia juga gitu. Nah, tapi dari argumentasi yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini itu tidak mendukung masa depan kami sebagai generasi ke depannya. Nah, dan apa yang terjadi belakangan ini, konflik antara hewan dan manusia itu sangat pesat. Bahkan di Aceh Timur yang Bapak bilang tadi. Karena saya sendiri dari Aceh Timur, itu sangat harimau memangsa ternak. Apa yang terjadi? Kan gak mungkin dia tuh langsung datang ke perkampungan warga dan memakan. Ada sesuatu hal di luar itu yang terjadi. Mungkin Bapak forensik itu menjelaskan bahwa ada akar masalah yang terjadi terhadap hal ini. Dan ini yang sebenarnya yang harus kita selesaikan. Akar masalahnya. Jadi kalau analisis pohon yang kami gunakan, itu melihat akar dulu. Baru kita bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang kompleks ini. Mungkin itu saja, saya mohon tanggapannya dari kedua pemateri kita yang sangat berbahagia pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dari Mas siapa? Reza. Adesa. Reza Pak. Reza. Oke. Oh, Reza. Luar biasa sekali. Baru kali ini kita bercakap dengan mahasiswa FISIP ini. Ya itulah gunanya kita talk show ya. Jadi kalau tadi dibilang cuma sedikit materi ya, karena memang kita ingin berbincang dengan teman-teman sekalian. Harapannya dengan kita berdiskusi itu banyak hal yang bisa disarikan selama kita berbicara. Pertanyaannya apa akar masalahnya? Sekarang sebelum saya menjawab itu semua nih, mungkin mohon izin Pak Komandan. Saya mau kasih statement yang perlu kalian justifikasi. Mana yang betul? Pemukiman masuk hutan atau hutan masuk pemukiman? Saya ulangi. Saya tanya, pemukiman masuk hutan atau hutan masuk pemukiman? Pertanyaan kedua. Satwa masuk pemukiman atau pemukiman yang mendekati satwa? Jadi masalahnya siapa? Siapa? Bukan satwa kah? Bukan. Pertanyaan ketiga. Soal memelihara. Katakanlah harimau ya, harimau. Harimau itu datang ke rumahnya influencer atau harimau itu ditangkap untuk dipelihara? Jadi siapa masalah? Nah, keempat, di kebun binatang. Ini saya tidak dalam kampanye animal rights atau animal welfare ya. Mereka di kebun binatang itu datang sendiri, kemudian makan di sana, atau dia ditangkap dan dikasih makan. Setelah dia ditangkap dikasih makan, kemudian dikurung, kita dapat apa manusia? Dapat apa kira-kira dengan mereka dikurung itu, kira-kira manusia dapat apa sih? Uang. Jadi tadi masalahnya satu manusia, dua uang. Apa namanya kalau bahasa Aceh? Piti ya Pak? Peng. Bukan piti Pak? Oh Pak. Jadi dua hal ini adalah masalah. Manusia dan uang.
Selama dua hal ini tidak bisa kita tertibkan, selama nilai itu masih ada, kecuali begini, gading itu nggak ada harganya ya, artinya dijual pun juga nggak ada yang beli. Apakah masih ada yang bunuh gajah? Nah, kalau seandainya terenggiling tadi itu tidak berkhasiat apapun, malah beracun, ya, kemudian disimpan pun dijual tidak ada yang beli, apa ya ada yang tangkap? Maka kalau saya melanjutkan pertanyaan dari Mas Reza tadi ya, maka jawabannya adalah manusia dan uang. Di mana untuk menemukan solusi ini itu tidak sesederhana dan sempit yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Saya kasih contoh. Untuk yang tadi ya, manusia masuk hutan atau hutan masuk pemukiman gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa hutan dibuka untuk pemukiman? Pertanyaannya itu aja. Kenapa dikasih konsesi untuk sawit? Sudah jelas-jelas rumahnya gajah, sudah jelas-jelas rumahnya harimau, sudah jelas-jelas rumahnya satwa. Kemudian ada kebijakan, boleh konsesi, apalagi sekarang konsesinya lebih ringan lagi Pak ya, lebih gampang lagi Pak. Tanam aja sawit, nah tadi kan gitu ya maksudnya. Nggak apa-apa orang tumbuhan kok ya. Ini masalahnya bukan di situ. Sekarang kita yang berbicara, kita yang mengerti tentang lingkungan hidup, kita akan menggelorakan dan selalu mengkampanyekan jangan merusak, jauh dari hutan. Satwa hati-hati, nanti satwa masuk ke sana. Mereka yang di seberang sana selalu berbicara tentang keuntungan ekonomi, duit. Lagi-lagi duit. Sehingga selama intersection atau garis putus-putus hubungan ini ada antara kepentingan manusia, duit, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Lain hal kalau sudah sawit tidak perlu dibuka. Nah, tapi terus pertanyaannya dari mana kita berdapat? Kan begitu kan, duit lagi. Maka instrumen yang bisa digunakan dalam yang seperti ini untuk yang masalah kepentingan manusia dan lain-lain adalah instrumen politik. Nah ini Mas Reza. Instrumen hukum dan instrumen politik. Nyatanya itu tertuang dalam aturan, boleh loh. Nah, terus kita teriak-teriak, gimana cara menjauhi? Lah aturannya begitu kok. Boleh. Apalagi masalah tambang. Nah, rumit lagi kan ya Pak ya. Apakah penghijauan kembali dan segala macam. HGB sekarang berapa tahun Pak? HGB. Nah, HGU ya? HGU sekarang 25 tahun atau berapa tahun? Nah, jadi yang terbaru katanya HGU ini bisa diperpanjang menjadi 25 tahun. Jadi sudah 20 terus ditambah lagi 25 tahun. Jadi hampir 50 tahun loh. Terus satwa ini makan apa 50 tahun? Pertanyaannya kan gitu. Kecuali kita menyediakan tempat makan. Nah, jadi ini kita kasih pisang, kasih 1 ton nah di hutan ini untuk gajah, dari untuk orang hutan. Nah, itu kalau makan ke sana ya. Nah, bisa. Oh, nanti harimau kita sediakan kandang ayam, berisi ayamnya komplit. Nah, kita taruh tengah hutan. Nah, nanti 3 bulan sekali kita stok 1 juta ekor. Gitu ya Pak ya. Nah, itu nggak akan masuk pemukiman. Maka saya kembali lagi ke pertanyaan. Bagaimana kita menjauhi atau mencegah? Karena diskursus yang ini kok kayaknya nggak menjawab. Iya, karena itu di luar dari konteks yang akan kita bicarakan, di luar dari kemampuan kita ini. Yang hanya, ini Pak Komandan hanya menangkap yang melanggar. Sementara mereka punya oknum, kemudian ada aturan-aturan yang mungkin bisa mereka benarkan. Saya dokter hewan yang cuman pemadam kebakaran. Kalau ada kasus ya kita tangani, kita sidik, selesai itu ya terlepas lah. Urusan politik, urusan dan lain-lain, nah ini yang sulit. Maka sebagai pengajar di lingkungan akademik dan teman-teman sekalian, selaku mahasiswa yang di lingkungan akademik,
Harusnya teman-teman ini yang punya sense of belonging. Jadi ini masalahnya Indonesia, ini masalah yang harus diangkat. Jadi jangan masalah Pertamax dioplos aja. Nah, jangan itu. Termasuk tadi yang ditanyakan Mas Reza, ini aturan gimana? Selama aturan itu masih dibenarkan dan aturan itu tidak dicabut, disesuaikan dengan kelestarian lingkungan hidup, selesai. Maka kita yang mengerti lingkungan hidup akan selalu teriak-teriak, mereka yang tahu ekonomi akan selalu menggerogoti. Ya itu gitu terus lah. Jadi ini konflik yang ada terus pasti, insya Allah ada terus. Nah, jadi kita bisa belajar ya, selama konflik itu terjadi, kita ambil hikmah ya sudah. Urusan nanti itu mau apa, nah kita lepas. Mungkin itu Mas Reza, kalau dari saya semoga bisa menjawab sedikit. Nah selebihnya nanti kita bisa berdiskusi lain waktu. Terima kasih. Baik, sedikit saya tambahkan. Tadi mungkin slide-nya dipercepat. Ya. Percepat. Jadi Mas Reza, saya bilang tadi, semua punya peran. Jadi di kami ini penegakan hukum. Bagaimana otorita terkait satwa? BKSDA atau? Iya kan? Nah, pemerintah kalau Bang Reza sampaikan tadi, tata ruang yang harus diberikan, dikelola dengan baik. Hari ini diberikan kewenangan pemerintah Aceh. Nah, saya bilang tadi amanat Undang-Undang CK. Tahu nggak isi Undang-Undang CK? Kalau Mas Reza orang politis. Nah itu. Diselesaikan Mas Reza. Ada pemerintah hari ini sudah membuat dengan 110A, 110B terkait keterlanjuran sawit-sawit dalam kawasan hutan. Selesaikan yang apa yang dibilangkan Pak Dokter. Diberi kewenangan, ayo monggo. Ada perhutanan sosial, ada pola kemitraan, diselesaikan, diberi lahan. Kenapa turun satwa kayak Pak Dokter bilang tadi, masuk pemukiman masuk hutan atau hutan masuk pemukiman? Itu hombrengnya gajah, ya kan? Begitu kita tanya Mas Hashim, situ aja buat rumah. Ya datang gajah 10 tahun lagi situ, hancurlah rumah. Jadi tata kelola ini harus diperhatikan. Nah hari ini pemerintah Aceh konsen enggak? Regulasi sudah ada semua dikasih. Undang-Undang CK terkait keterlanjuran. Ya kan? Keterlanjuran ada. Semua ada. Nah miris saya bilang. Kenapa Linggau Kabupaten? Saya cerita Linggau. Udah pernah ke Linggau Mas Reza? Belum, Pak. Belum ya. Nah kabupaten. Jadi ya, dia Kabupaten Pemekaran Palembang Pak, Musirawas. Jadi pipa minyak saja masuk dalam kawasan hutan itu udah izin pinjam kawasan hutan Pak. Bayar ke daerah. Aceh hari ini, saya nggak bicara tidak menyalahkan ya, tapi tidak menyalahkan. Sering saya ikuti seperti ini, FGD ini, saya sarankan, jangan jual obat angin. Cuma koyo aja saya jual. Nah kami di Gakum tidak ada seperti itu, cuman kalau ini semua kami lakukan di Gakum, ya gimana? Jadi regulasi yang telah dibuat pemerintah cukup rapi sudah. Jadi pipa saja yang masuk ke dalam kawasan hutan, itu izin pinjam kawasan hutan. Nah itu penyelesaian itu, bayar, dia pinjam, bayar ke hutan, ke negara, untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah kenapa turun tadi kayak Pak Dokter bilang, karena rumah satwa itu udah rusak, tidak dikelola dengan baik. Regulasinya ada, ayo monggo, mau diapain ini? Nah seperti itu. Nah, apakah ini nanti disangsikan administrasi? Calling down dulu, 1 kali daur ulang, kayak Pak Dokter bilang, 25 tahun, bayar ke negara. Nah, dilihat lagi, apakah dulunya itu di luar kawasan atau kawasan hutan? Monggo dilepaskan.
untuk dikelola masyarakat kesejahteraan. Bisa dengan HHBK, hasil hutan bukan kayu, bisa dengan kayu yang lainnya. Demikian Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin di sesi terakhir kita berikan kesempatan untuk bertanya dari dosen yang berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Balkis dari Laboratorium Patologi, ya. Jadi ada 2 pertanyaan nih untuk Dr. Bilkis dan Bapak Komandan, ya. Jadi dua-dua pertanyaan ini sebenarnya teknis, ya. Jadi saya ingin tanya dulu sama Dr. Bilkis itu. Tadi kan ada kasus tuh dari mulai singa di kebun binatang, kemudian yang kematian akibat vaksin, habis itu ada kasus ikan paus, ya. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan dari mulai melakukan investigasi pemeriksaan sampai membuat pelaporan? Mungkin kan agak ada beda-beda gitu ya, tapi berapa kira-kira waktu yang digunakan itu untuk semua, kan? Karena kan tadi seperti prinsipnya tidak ada kejahatan yang sempurna, dan justru sebenarnya di situ tantangan kita. Jangan pula nanti diagnosanya yang banyak bermasalah, ya. Ini kasus ya untuk Pak Komandan gini ya. Jadi benar tuh seperti disebutkan dulu yang menggunakan satwa-satwa liar itu sebenarnya orang kaya, ya. Jadi kalau kita pergi, oh di rumah sini ada harimau gitu kan, harimau Sumatera. Bahkan saya sampai pernah lihat itu ada putih-putih gitu kan, biasanya itu harimau Siberia apa gimana gitu. Ayam Benggala yang sekarang udah punah kan. Cuma permasalahan yang kita dapat sekarang ternyata itu kan sudah dikonservasi di Amerika kan. Jadi kita belinya ke Amerika. Beli badak ke Amerika, beli harimau ke Amerika. Sampai sejauh ini kan sebenarnya salah satu hal yang dapat menyebabkan kepunahan satwa liar kan. Nah, jadi sampai sejauh ini bagaimana regulasi pemerintah untuk hal ini? Ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi Bapak udah bilang masalahnya nanti udah dilakukan investigasi, kerjasama dengan polisi, bahkan sudah siap untuk ditangkap. Tapi kira-kira ternyata semuanya itu jadi gagal gara-gara oknum tadi dalam tanda kutip. Nah, sampai sejauh ini seberapa besar gaung yang bisa diberikan oleh polisi hutan atau dan seterusnya untuk jadi perhatian bagi Pemda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi dari Dokter Awal, bisa nanti digabungkan jawabannya Bapak narasumber, mungkin nanti jawabannya juga singkat saja. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rosa, terima kasih Pak Jun, Dr. Bilkis atas sharingnya, kemudian pengalamannya. Nah di sini ingin bertanya kebetulan dengan tema kan kita lebih mengenalkan juga One Health kan, bagaimana kita berkolaborasi, dan di One Health ini juga sendiri bahwasanya dalam satu kasus kegiatan penyakit apapun itu tidak bisa ditindak atau dilanjutkan hanya dengan satu bidang ilmu gitu. Mungkin dari pengalaman baik pemateri Dok Bilkis atau Pak Jun di lapangan dalam tindakan-tindakan kejahatan satwa liar ini, bagaimana peran multisektoral atau apakah ada yang leading atau memang itu nanti memang berperan secara alami atau memang dalam suatu kegiatan ini diperlukan satu yang lead, satu yang mengarahkan, atau sektor-sektor apa saja yang mungkin berhubungan atau berkaitan erat dengan tindakan Bapak di lapangan, baik itu Dok Bilkis secara forensik maupun dari Pak Jun selaku penindakan hukum gitu. Sektor atau instansi apa saja yang berkaitan, bagaimana peran multisektor itu bergerak. Padahal itu kan sebenarnya sudah sering kita lakukan, tapi konsep One Health ini hanya beberapa tahun belakangan ini bergaung, artinya apalagi setelah pandemi COVID itu kita melihat ternyata multisektoral itu harus dibentuk segera gitu.
Nah, makalah dengan ada pendekatan One Health ini yang terus kita gaungkan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin bisa dijawab dengan singkat sekaligus pertanyaan tadi. Terima kasih. Sudah baca Bapak Ibu materi. Terima kasih Bu, saya jawab. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi, masuk satwa-satwa dari luar Bu. Nah, kami pernah pengalaman di Lampung. Dari Lampung, itu jula badaknya bukan jula badak Sumatera Bu. Jula badak dari luar. Dari luar. Dari luar Indonesia lah. Dari luar, dari Afrika. Ada yang dipalsukan juga. Nah, ada karena dengan adanya Undang-Undang 32 ini, nah kalau bisa diterapkan nanti, kalau dulu belum bisa Bu. Nah kalau sekarang di 32 itu sudah ada dari luar, dari dalam, dari luar, dari dalam. Nah kita kan bicara wilayah hukum. Apa aturan yang menjadi aturan hukum di Indonesia? Saya masuk satwa, apakah kita harus lacak satwanya ke Amerika lagi, lacak lagi ke sana? Gitu. Nah itu ya perlu CITES tadi. Kerjasama kami, CITES tadi. Kemarin yang di Banda Aceh juga waktu saat gelar perkara Bu, suruh forensik Pak. Benar nggak gading gajah? Suruh forensik. Nah kebetulan saya dengan teman saya, alumni FKH Pak Kalikul Bahri, Ibu kenal, teman saya sekolah. Beliau bersama Pak Dekan di Medan waktu saat itu. Pak, ada nggak di USK, di FKH terkait dengan DNA? Oh ada Pak Juni, dia bilang. Berapa lama hasilnya? Karena kita ngejar penyidikan nih Bu, ada batas-batas penyidikan. Kadang udah habis nahan orang, penyidikan belum selesai, demi hukum harus kita keluar. Tapi bukan proses hukumnya berhenti, tidak, tetap. Karena belum lengkap pemberkasan. Jadi dibilang kita harus kirim dulu, kata mohon maaf, tadi saya udah ngobrol juga dengan Pak Awal. Sekarang udah ada Pak Awal ya, alhamdulillah. Nah, itu jadi hambatan juga Bu, kendala di kami ketika melakukan pembuktian. Satu, bukan hanya itu, karena tadi Ibu moderator singkat, sebenarnya banyak yang perlu saya sampaikan. Nah, kami ngirim ke UGM Bu. Nah, kan itu kos lagi Bu, biaya lagi, belum lagi diperiksa karantina, anggarannya lagi. Jadi hambatan juga, bukan hanya oknum. Kalau oknum kecil Bu, kami semua P21 Bu, alhamdulillah tidak ada intervensi biasa Bu, penegakan hukum. Mau Pak ini, Pak Fulan perintah. Nah di kami Bu, tidak ada yang selesai kasih. Semua P21. Walaupun ada tekanan biasa, kalau enggak jangan jadi gakum Bu. Bahkan bukan saya yang di Aceh, pimpinan kami di Medan juga seperti itu. Ya, itu. Kalau tukang cilok enggak masuk ke gang kami, biasanya udah masuk Bu. Apa ini? Nah kita kan masukkan berkas di Kejati, nah kita perkuat lagi Bu koordinasi di situ. Nah di situ apakah sudah lengkap, sudah apa? Di situ fight lagi Bu, fight lagi. Nah banyak, sampai saya pernah kasus ini belum terjadi transaksi. Nah ini Bu ya, saya cerita sih, ini belum terjadi transaksi. Oke, saya bilang belum terjadi. Kan belum ada pertukaran pentransferan uang di dalam rekening HP-nya. Benar, saya bilang. Ya kan? Saya bilang, tapi dia memiliki, menyimpan, memindahkan. Saya bilang gitu. Dari mobil yang dia rental ke mobil yang mau dia perjualbelikan, digeser. Itu udah kena unsurnya, udah masuk dia. Area udah ketemu di situ. Udah ketemu, fight saya dengan jaksa peneliti.
Kalau satwa untuk lakukan investigasi, Bu, luar biasa juga ditemukan. Kadang kita Prapit juga dianggap penangkapan tidak sah karena kita memancing. Karena ini masif, penjualan masif. Jadi pengungkapannya perlu inovatif. Nah, itu. Kalau kita menunggu undang-undang narkoba, perubahan undang-undang nomor 5 mengungkap kasus satwa liar, bakalan punah satwa endemik yang ada di Aceh. Itu yang menjadi kunci hakim, Bu, menangnya kami. Jadi kami dibenarkan untuk melakukan pengungkapan secara terselubung. Nah itu, kalau enggak keluar, Bu, barang, Bu. Kalau enggak udah jual di Brawe kayak orang jual daging lembu, megang, Bu. Saya pun mau beli kulit dompet harimau kan. Saya mau. Nah itu kenapa? Karena aturannya sudah seperti itu. Nah mungkin otoritasnya di BKSDA. Ada regulasi yang boleh membenarkan itu. Seperti itu, Bu. Jadi ada, selama ini ada CITES. Jadi kami juga membuat puzzle, Bu. Puzzle saat pengungkapan kasus A, B, C. Dari mana nih jalurnya, Bu? Dari mana? Nah, di Bea Cukai juga seperti itu kami, Bu. Kemarin kami tidak bisa menemukan barang bukti bersama orang Thailand, Bu. Indikasi turun dari Thailand ke Kuala Namu membawa pakan orang hutan. Jadi kami membuat puzzle. Kemarin ketangkap 1,7 ton. Nah, jadi kami buat, ini masuk kemana? Tiap tahun evaluasi, Bu. Oh ini masuknya dari ini, pintunya dari ini dari ini. Nah jadi lembaga-lembaga pemerhati lingkungan selalu update, mendukung. Jadi mendukung kami, sama-sama kita pecahkan. Seperti itu, Bu. Nah, iya. Baik. Saya mulai dari dokter awal. Pertanyaan dari dokter awal dan Prof Umu ini kayak ujian skripsi. Guru besar, Pak. Oke. Bagaimana kita bisa berfungsi secara multisektor ya? Dalam konteks kita melakukan penanganan dukungan terhadap penyidik. Nah, ini masalahnya. Pada KUHP pasal 120. Nah, mungkin ini ada yang hukum, dari hukum, fakultas hukum ada. Yang tadi Reza bukan hukum ya, politik ya. FISIP ya. Jadi pasal 120 kalau nggak salah ya, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa ahli kita ini dokter atau yang lainnya, ahli kedokteran, spesialis forensik dan segala macam. Itu bila dianggap perlu, penyidik bisa mendatangkan seorang ahli atau ahli lainnya guna membuat terang sebuah perkara. Artinya apa? Kita sunnah atau wajib? Kalimatnya seperti ini, Dok. Apabila dianggap perlu, penyidik dapat mendatangkan seorang ahli kedokteran, kedokteran kehakiman, atau ahli lainnya. Nah, pertanyaannya, kita ini sunnah atau wajib? Sunnah. Jadi kalau seandainya penyidik sudah cukup bukti, alat bukti yang sah tadi disampaikan Pak Komandan, ya, mulai keterangan saksi, keterangan apalagi selain ahli, surat petunjuk, kemudian dokumen, ya, keterangan terdakwa, maka tanpa kita jalan. Artinya mau ini terbukti sengaja atau enggak, kalau seandainya sudah ada bukti digital, kemudian ada saksi, dua alat bukti yang sah, selesai. Jadi kita enggak diapa-apain dong. Berarti titik kritisnya adalah pada penyidik. Seandainya penyidik itu tidak bertanya-tanya, sudah cukup, nah lanjut dong. Iya Pak. Oh ini sudah ada bukti chat, nah, sudah ada petunjuk, nah, kemudian ada surat, selesailah sudah. Dokter hewan nggak usah. Begitu dong. Sehingga ini juga merupakan masukan bagi penyidik, ya, terutama dalam mengungkap
kesengajaan dan sebab-sebab kematian. Mungkin kalau yang tadi dipaparkan ini kan sudah dalam benda, dok. Jadi gading, kulit, ya, kemudian kuku. Kalau mungkin di presentasi saya sebenarnya tadi ada harimau, macan tutul. Di presentasi saya tadi ada macan tutul dari Gunung Muria, Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah. Itu kita dengan BKSDA Jawa Tengah. Jadi kalau seandainya penyidik KSDA atau PPNS-nya itu tidak memanggil kita, kita tidak bisa, dok, datang. Wah, ini kenapa matinya? Kita ambil sampel. Nggak bisa, dok. Jadi harus melalui permintaan penyidik, surat dari penyidik bahwa dibutuhkan keterangan ahli atau dibutuhkan pemeriksaan forensik oleh dokter hewan, kita bergerak, dok. Selama itu tidak ada, kita nggak bisa apa-apa, dok. Apalagi cari teman, dok, dari bidang-bidang yang lain, ya. Mungkin saya patologi, saya nggak bisa ajak orang farmako atau mikrobiologi, ya, kalau tidak ada permintaan dari polisi, penyidik. Nah, maka itu juga masukan kami, mungkin seandainya pun diperlukan, walaupun alat buktinya sudah cukup, Pak, tapi kalau 3 kan nggak apa-apa, Pak. 2 memang yang dibutuhkan 2. Masalahnya itu 2 alat bukti yang sah, selesai. Nah, tapi kalau 3 nggak apa-apa kan, Pak. 4 juga nggak apa-apa. Lebih bagus. Ya. Nah, artinya posisi kita bisa lebih membuat terang sebuah perkara. Nah, tapi kalau penyidik sudah cukup, pasal sudah masuk, jaksa sudah oke, ya selesai. Nah, maka perlu saya sampaikan, kita harus bekerja multisektor, iya. Tapi tergantung penyidik. Sehingga kalau seandainya penyidik itu tidak meminta, maka kita sangat terbatas. Karena kita berdasarkan sistem hukum kita tidak bisa langsung di depan ada paus terdampar kita langsung nekropsi. Sebelum ada surat permintaan dari penyidik, apakah itu penyidik PPNS atau penyidik dari kepolisian. Nah, itu kita nggak bisa, dok. Maka beranjak pada pertanyaan selanjutnya dari Prof. Balkis. Nah, ini kalau saya itu kembar. Kembaran saya cewek namanya Balkis juga. Saya Bilkis, kembaran saya Balkis. Jadi sama beliau ini kayak ada chemistry ya, namanya Balkis. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan? Secepat mungkin. Karena alat bukti yang kita simpan itu berubah seiring waktu. Sekarang segar, besok busuk, dok. 3 hari lagi juga busuk. Tidak mungkin kita membawa barang bukti bangkai ke pengadilan, dok. Karena sudah berubah bentuk. Maka kapan waktu yang tepat dan berapa lama yang bisa kita alokasikan waktu pemeriksaannya adalah sesegera mungkin dan secepat mungkin, dok, untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya dari penyidik itu hanya butuh surat, dok. Betul ya, Pak, ya? Surat hasil lab. Itu kalau di kami, dok, di Unair, itu yang kita keluarkan visum dulu, dok. Jadi hasil pemeriksaan ini ada dugaan kesengajaan atau enggak, unsur-unsur kesengajaannya apa, dan segala macam. Nah, untuk hasil histopatologi, toksikologi, dan segala macam, itu setelahnya. Karena kalau penyidik ini tidak dapat 2 alat bukti yang sah, itu keburu lari pelaku, dok. Karena tidak bisa menangkap kalau tidak ada bukti itu. Tidak bisa menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti permulaan itu. Nah, nanti di pra-peradilan ya, Pak, ya. Maka untuk menjamin proses-proses hukum itu memang perlu banyak hal, Prof. Kita penyesuaian dokumen. Memang dokumen hukum ini ribet, Prof. Tapi ya itulah prosesnya. Sehingga di kami SOP untuk menerbitkan visum itu 24 jam. Jadi sekarang periksa, besok surat sudah keluar, Prof. Biasanya penyidiknya nungguin, Prof. Jadi nginap di Surabaya, nah besoknya dia mau pulang ke Kalimantan, mau kemana sudah bawa surat, Prof. Nah, untuk yang hasil labnya kita kirimkan via email begitu. Nanti berita acara biasanya kita via WA. Via WA, sumpahnya juga via WA kita, Pak. Sehingga itu dia. Kita harus lakukan sesegera mungkin dan secepat mungkin, Prof. Dan harus 1 hari paling enggak ya, Prof.
Nah, tapi ini ada hal yang lain yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan yang tadi dipalsukan. Kita punya pengalaman bahwa ini yang punya barang, punya penyu, dilindungi, penyu hijau, terus penyu belimbing sama penyu apa waktu itu. Pokoknya masuk kritis. Dengan enaknya, dengan santainya datang ke kita. Dok, bisa nggak uji DNA? Kenapa Pak? Saya kira penyidik Pak. Ternyata dia mau dijual. Nah, dengan enaknya minta ke kita, dok minta tolong ini uji DNA, ini betul nggak sisik atau ini karapasnya penyu? Loh, kenapa kalau betul Pak? Ya kan bisa dijual. Loh, Anda salah datang. Tapi itu tidak saya ungkapkan di awal. Tidak saya ungkapkan di awal. Nah ini tadi ikut menjawab keluhannya Pak Komandan. Ini anggaran tes DNA kan mahal juga ya Pak ya. Nah, itu kalau ujinya gagal bayar lagi. Nah, akhirnya di kita punya cara Pak. Kita biarkan dia membayar labnya. Biar aja dia bayar Pak. Jadi di UNER itu yang nyimpan. Jadi kayak saya pernah periksa sirip hiu, terus penyu hijau, penyu belimbing sama perlu apa saya lupa 3. Kemudian cula, badak dari ujung kulon. Itu semuanya pelaku. Jadi yang memperdagangkan. Saya tidak tahu itu yang menangkap atau enggak, yang jelas yang memperdagangkan karena keterangannya mau dijual. Datang ke kami, dok ini tolong dites DNA mulai dari penyu, mulai badak tadi itu semuanya. Dok. Kita ujilah semuanya DNA dan segala macamnya. Nah, beberapa ketemu negatif, beberapa ketemu positif. Nah, yang ketemu positif kita langsung telepon BKSDA Pak. Ini positif Pak, merapat. Nah begitu. Sehingga BKSDA nggak usah keluar duit Pak. Jadi sudah pasti ketemu positif. Nah, dia sudah bayar ke kita telepon penyidiknya. Nah, begitu kita laporkan. Tapi pelapornya bukan kita Pak. Jadi biar temuan dianggap temuan. Nanti kalau kita yang melaporkan kita DPA lagi. Jadi begitu mungkin masukan-masukan. Karena dilemanya begini. Perlu nggak sih kita pastikan itu asli atau palsu kan begitu? Kalau bisa gading-gading, cula itu dipalsu aja sudah ya Pak ya. Biar tidak menangkap gajah, tidak membunuh gajah, biar tidak membunuh badak. Udah mending kita buat imitasi KW1. Sehingga ini mungkin untuk mahasiswa ya. Bikin aja usaha itu. Cula badak KW1. Tanpa menangkap hewan, tanpa meracuni dan segala macam, kualitas sama. Nah, tapi ada yang lain-lain, itu pernah yang di Jawa Tengah Pak, kalau seandainya itu nggak asli katanya kurang ilmunya. Jadi apa ya, sisi magisnya kurang. Nah itu sekalian aja diisi, pakai jin sekalian. Nah, ini saya bercanda saja. Artinya apa? Kalau bisa itu kita hentikanlah kebiasaan masyarakat itu harus menangkap, menyimpan, memiliki bagian tubuh hewan itu hanya untuk urusan-urusan yang seperti itu. Kalau memang urusannya itu bisa digantikan, gantikan saja dengan yang KW. Tapi beda hal kalau yang dengan penyidikan. Kalau penyidikan memang harus dipastikan itu asli untuk menyatakan dia bersalah. Tapi untuk yang perdagangan, mending KW aja sudah Pak. biar tidak menangkap hewannya. Nah, mungkin itu sedikit intermezzo dari saya. Iya sudah. Jadi kalau misalnya kulit harimau itu sintetis aja, silakan dipakai PKM. PKM mahasiswa membuat atau struktur kulit harimau sintetis atau gading gajah sintetis yang mendekati aslinya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga menjawab dari pertanyaan mahasiswa sekalian dan teman-teman dosen. Matur nuwun Prof. Bagis. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada kedua narasumber yang luar biasa yang telah memberikan banyak sekali informasi menarik
terkait topik kita pada hari ini, yaitu pendekatan One Health dalam penegakan hukum terkait kejahatan satwa liar di Indonesia. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita dari diskusi kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke MC.